aku bilang sama mereka, buat para haters, aku tahu kalian kayak, aku nganggapin aja mereka itu iri. Jadi kalau misalkan jadi pembenci ya akan gitu terus aja, hidupnya bakalan gelap aja terus. Ketika kita lihat orang dari sosmed, kayak kita udah tanggepin kayak, kayaknya dia pendiam ya, kayaknya dia. Tapi ketika kita ketemu langsung, kok lu seru sih? Kok bisa sih endingnya kayak gini? Kok gue malah jadi gue yang kesel sih endingnya kayak gini? Nah tadi mungkin kesulitannya itu ternyata. Nah kalau dari musik videonya sendiri nih, kan kamu jadi modelnya sendiri nih, gimana nih? Kalau di sini karena emang udah maksudnya udah pernah jadi model video klip juga di lagu sendiri. Kalau ini tuh lebih sangat enjoy banget karena aku tuh yang pertama aku bilang tadi, aku tuh orangnya gampang banget untuk bergaul. Jadi aku kayak ketemu yang pemainnya juga kayak halo gini, nanti enjoy aja ya gitu, kita nanti enjoy aja, kalau ada apa-apa kabarin aja atau bilang aja gitu. Kadang mereka kayak malu untuk gue kan gini Kak, contoh aku kemarin tuh ada scene di mana aku pegangan tangan gitu, kayak gue boleh pegang tangan lu nggak nanti. Dan mereka terus bilang pegang aja lah, pegangan tangan, kalau emang scene-nya kayak gitu kita pegangan tangan aja, santai aja, nggak perlu khawatir atau nggak perlu gugup gitu gitu. Aku juga orangnya nggak enakan kok, tapi kalau kita saling profesional, kita biar sama-sama hasilnya bagus, kita enjoy aja. Jadi di situ kemarin kayak akhirnya senangnya adalah dia yang pemeran yang satunya itu ketika disuruh acting ini lancar, bagus, ini bagus gitu. Rezekinya aku Kak, aku setiap nemu case itu pasti actingnya bagus-bagus banget, pasti udah bagus-bagus banget. Karena di video klip yang sebelumnya aku aja sebagai penyanyi itu kaget, loh kok bisa sih endingnya kayak gini, kok gue malah jadi gue yang kesel sih endingnya kayak gini. Jadi kayak kan video klip yang sebelumnya yang Bila Memang Kamu ini endingnya kayak dia ngejalanin hubungannya ini tapi tiba-tiba ceweknya pergi sama ini gitu, kayak aku kok dia pergi sama ini sih, kan awal tadi jalan cintanya sama ini ya, kok tiba-tiba lu sama dia sih, gue nggak terima, pokoknya harus sama dia gitu. Jadi ke bawah juga kamu ya? Jadi akunya ke bawah karena mereka, aku tuh video klip yang Bila Memang Kamu itu aku cuman sini tuh nggak lama, cuma 5 kayak begitu dateng siap-siap, habis itu syuting cuma 2 scene ya kalau nggak saya. Ya cuma 2 scene doang, habis itu pulang. Jadi datang jam 9, jam 12 sudah selesai. Jam 12 sudah selesai. Jadi kayak ini video klip tercepat gua sih. Ini tercepat gua sih. Tapi yang diam-diam ini aku sampai jam 12 malam kemarin gitu. Karena aku kayak pengen hasilnya bagus. Aku nanya sama direkturnya kayak apa yang kurang lagi? Apa yang gini? Biar nanti bisa sama-sama enak lah. Biar akunya juga pulang ntar ada kayak lega gitu. Semua yang udah dipengenin itu lega gitu. Jadi kayak ini kan video klip gue, jadi gue harus tampil yang bagus. Harus totalitas ya. Harus totalitas, karena aku suka capek tapi aku suka hasilnya juga. Betul. Pada saat keluarin promonya itu aku sampai, gila, kok sampai gini, kok sampai sebagus ini baru testernya doang. Nggak lagi nanti itu, karena aku kemarin minta kayak, coba dong gue mau lihat dong hasil video klipnya. Terus mereka alasan, nanti Nyo, ini lagi diedit, padahal udah jadi. Udah jadi. Ini pas aku udah lihat tuh pas udah tayang. Oh, kamu berarti penonton pertama kali pas tayang juga? Aku penonton pas tayang juga, gitu. Jadi akunya seneng, wah ternyata kerja totalitas itu hasilnya bakalan bagus ya. Benar-benar. Dan aku lihat di sini di MV Diam-Diam ini kamu sudah kelihatan dewasanya ya. Iya. Kamu sendiri ngerasa gitu nggak? Aku juga ngerasa kayak, kok gue udah sampai sini? Iya, gede. Kok gue udah pegangan tangan aja sih? Kok gue udah kayak surprisein orang happy birthday sih gitu. Jadi kayak pas di video klipnya itu emang syukurnya cast perempuannya ini juga yang pemeran perempuannya itu tahu aku gitu. Jadi kayak dia bilang, Nyok kita gini-gini aja nanti ya. Nanti kalau ada apa-apa, karena aku tipe orang yang gak enakan juga, jadi aku izin dulu, tanya dulu, gue boleh gini gak? Gue boleh nanti gini-gini, improv. Kan disuruh sutradaranya gini, tapi aku biar lebih bagus lagi, improv, lebih natural lagi, lebih improv aja gitu. Aku boleh gini-gini gak? Oh boleh Nyok, santai aja. Nah karena diizinin aku ngelakuin. Jadi semua itu tadi tapi atas dasar keprofesionalis. Keprofesional aja. Tapi ada fun fact nggak yang bisa dibagikan ke Sobat Gerd atau teman-teman lain? Mau itu proses pembuatan lagu atau proses pembuatan video klipnya? Apa tuh yang menarik? Yang menariknya gini Kak, kalau menurut aku ya, fun fact-nya adalah ketika kita lihat orang dari sosmed,
kayak kita udah tanggepin kayak, kayaknya dia pendiam ya, kayaknya dia. Tapi ketika kita ketemu langsung, kok lu seru sih, gitu. Kok seru sih. Dan yang kedua itu fun fact di mana aku nggak bisa untuk ngeluarin kata-kata lagi, nggak bisa untuk kayak mau say thank you aja udah, say thank you-nya lewat lagu aja, lewat keluarin suara bagus aja kemarin di situ, keluarin totalitas aja, say thank you ke Kamga, say thank you ke Kak Tintin, Kak Clara gitu, ke teman-teman manajemen aku juga gitu, keren sekali sih. Keren ya, oke. Nah tapi tadi kamu bilang juga kan ada lanjutan yang kita tunggu ya, ya. Lanjutannya ada, itu aku lagi proses di musiknya doang, musiknya dulu. Aku bilang kayak, wah gila sih. Emang kalau jiwanya musik kerjasama dengan tim yang jago atau bertemu tim yang musik juga kayak, kok kita sama ya, gitu. Jadi mereka kayak, Nyok kayaknya lu suka deh. Aku sampai herannya gini Kak, aku sebelum ngomong, mereka udah tahu selera musik aku tuh kayak gini. Oh udah gitu. ngeklik ya. Udah ngeklik, jadi kayak, Nyok kayaknya lu suka deh, coba lu dengerin melodinya. Kayak, wah gila kok keren. Enak banget sih. Coba lanjutin dong. Aku sampai nangis kan dengerin melodi itu. Ya ampun. Aku sampai kayak, wah gila, ini harus gong sih, ini harus gong. bagus sih. Dan senengnya dari diri aku gini Kak. Aku tuh tipe orang kalau misalkan aku mau rekaman, itu aku udah nggak makan yang aneh-aneh itu. Aku udah nggak sentuh dalam satu minggu. Seminggu. Aku harus tahan es krim, aku harus tahan kopi, aku harus tahan gorengan. Coba bayangin, aku harus tahan gorengan. Bunda kan orangnya suka masak. Suka iya. Adik-adik juga suka jajan. Ya kan kalau misalkan tamu-tamu juga sering datang ke rumah suka bawa makanan banyak banget gitu. Apalagi kalau makan kesukaan aku. Semangat banyak. Itu kayak wah. Aku mau ambil tapi dalam hati kayak, Nyok, lu seminggu lagi mau rekaman lo, bentar lagi mau rekaman, lu harus jaga dulu, ini jangan sampai ini ada kendala apapun. Karena kalau aku udah serak, itu kayak harus butuh proses untuk sembuhin balikin lagi. Ya ampun. Gitu. Meskipun nggak lama, tapi kayak aku ngerasa itu lama. Gitu. Jadi kayak, Nyok jangan Nyok, aduh, tapi gue mau, ya tapi jangan Nyok, besok lu mau rekaman. Gue ambil aja sedikit kan, jangan. Godaan itu paling susah. Perdebatan dalam diri sendiri ya, dengan diri sendiri. Apalagi kemarin nih Kak, aku kemarin pas lagu diam-diam ini, tim aku tuh di situ tuh siapin makanan itu segala macem, es krim yang aku suka. Waduh. Aku mau rekaman gini, ambil gak ya? Aduh, ntar kalau gue ambil, bahaya nih kalau misalnya suaranya nggak enak nih di rekamannya nih. Ntar ulang lagi. Iya kayak, cobain aja dikit Nyok, cobain dikit aja Nyok. Enggak deh. Tapi enggak jalan-jalan dari kemarin itu kayak, cobain dikit. Aduh gimana nih? Gitu. Jadi yang bisa ngejaga itu ya diri kita sendiri. Oke, itu jadi bentuk tanggung jawab kamu mungkin di usia yang 20 tahun ini ya. Itu dia. Rasa tanggung jawab terhadap kerjaan, diri sendiri itu ya. Oke, tapi aku juga kepo nih Onya, mungkin kamu masuk ke dunia industri musik ini. Tadi mungkin passion kamu memang di sini gitu. Tapi kamu ada ngerasa apa ya, khawatir dengan, ya pasti kan musisi-musisi yang lainnya juga banyak yang bagus dan lainnya. Kamu ada rasa khawatir nggak sih atau ya udah kita kerja bareng semuanya sama gitu? Atau gimana pendapat kamu? Khawatir gimana nih? Khawatir dengan musisi-musisi yang menjadi itu, ini saingan gue nih gitu atau enggak? Kalau aku itu tipe orang yang kayak aku tipe orang seneng sekali kalau misalkan ada anak-anak yang baru seumuran aku muncul terus kayak mereka viral nyanyi ini, viral nyanyi itu. Aku tipe orang yang kayak nggak mau dibilang itu saingan aku. Jadi kayak semua sama aja. Kalau di bidang yang sama ya saling support gitu. Dan aku ketika kemarin tuh ada yang lagi viral gini-gini, wah ini suaranya keren kayaknya, gue bisa nih duet sama dia nih, mau sama-sama. Ya. Gue mau deh nyanyi sama dia deh gitu, gue mau deh gini. Bahkan yang gak viral pun aku ajakin, maksudnya yang emang gak lagi baru merintis di itu, aku ajakin kayak collab dong, gue mau dong, ya suara lu bagus banget, gue mau dong, gitu. Karena kan sekarang kan kalau untuk di sini itu kan bukan lebih siapa dia, tapi lebih sekarang itu sama-sama nunjukin aja untuk kayak gue punya bakat ini, boleh dong sama-sama collab dong gitu. Makanya sekarang di YouTube aku tuh ngajakin teman-teman atau kakak yang menurut aku meskipun dia senior atau enggak senior, aku tetap ajakin. Aku ajakin collab dong, aku mau dong collab sama ini gitu. Jadi timnya itu chatin, Kak, kakak Betra mau duet sama kakak mau enggak? Syukurnya mereka mau. Syukurnya mereka mau. Dan waktu dekat mungkin Onya mau duet sama siapa? Ada atau yang kepengen buat aku mau duet sama ini? Aku pengen duet sama Cakrakan. Bang duet sama Cakrakan kemarin udah, kayak pengen bikin single bareng dia. Ya harapan aja Kak, bikin single bareng dia, terus sama Kak Judika. Iya. Terus sama satu lagi tuh mungkin Kak Glenn Samuel. Kak Glenn Samuel.
Gitu. Idol ya, junior Yang idol. idol, Dia tuh gitu. senior aku tau di kampus. Emang ya? Junior aku deh di kampus ya. Emang ya? Satu kampus, satu alma mater. Iya, gitu. Suara bagus banget suara. Iya. Oke, kita tunggu ya, semoga itu ya. list-list kamu itu terwujud ya, Iya. dalam waktu Itu dia. dekat. Oke, 3 orang itu sih. Iya ya, 3 orang itu ya. Nah, tapi dari Onya sendiri nih, tadi kan mungkin fans kamu, terus juga tapi ada haters. Gimana cara kamu nanggepin mereka di pekerjaan kamu ini sebagai penyanyi dan juga mungkin selebgram dan lain-lain? Ini tuh udah jadi tanggung jawab aja sih sekarang Kak. Kayak contoh ya, nerima konsekuensinya, ada yang suka dan ada yang enggak. Kalau misalkan nggak ada yang suka, selagi aku masih lakuin hal positif, aku jalanin terus. Kayak aku nyanyi gitu, menurut aku kayak, aku bilang sama mereka, buat para haters, aku tahu kalian kayak, aku nganggapin aja mereka itu iri. Gitu aja, kayak, kok dia bisa sampai sana, kok gua enggak. Karena mereka tuh udah mikir kayak, gue pasti gagal nih, gue pasti gini nih. Cobain aja dulu bakat. Sekarang kan udah canggih Kak. Kayak kita lagi main TikTok aja, kita bikin hal yang TikTok menurut kita kayaknya gue bikin ini deh, asik gak sih? Coba posting gitu. Pasti bakalan orang itu di situ ada yang nggak suka, ada yang kasih saran, ada yang suka. Ya lu pikirin yang sukanya aja, pikirin yang sukanya, pikirin yang kasih sarannya. Lu harus lebih kayak gini-gini. Kalau mereka bilang kayaknya lebih baik lu gini-gini deh. Jadi lu bisa lakuin itu lu ke diri lu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan lu mikirin yang gak suka, lu nggak akan upgrade terus. Benar. Akan stuck di situ terus. Dan jadi kayak kok dia nggak suka sama gue ya. Tapi lu nggak mikir kayak orang yang suka sama lu di belakang gitu. Orang yang support lu di belakang, apalagi keluarga. Betul. Apalagi keluarga sama teman-teman terdekat tuh, kalau misalkan mereka masih support lu. Kalau misalkan keluarga yang nggak suka sama lu baru mikir. Tapi kalau misalkan orang yang lu nggak kenal tiba-tiba nggak suka sama lu, dibodo amatin aja. Karena menurut aku kayak, kalau lu punya hal yang menurut lu itu special gift, spesial dari Tuhan, ya lu harus upgrade itu, lu harus ngejalanin itu. Dulu aku kayak, menurut aku gini, aku pertama-tama dulu sempat mikir kayak, kok mereka nggak suka sama gue sih, padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi semakin, karena emang ayah sama bunda aku udah terjun duluan ke dunia entertain, mereka kasih terus aku saran, ya kalau mikirin mereka yang nggak suka, lu nggak bakalan maju, lu bakalan stuck di situ terus. Tapi kalau lu mikirin orang yang terus bangga dengan karya lu, terus nungguin karya lu, mereka nunggu lo di depan lu harus terus jalan terus aja, nggak usah mikirin yang di belakang. Gitu, karena nggak akan selesai. Ya. Semakin lu sukses, semakin ada itunya. Semakin lu berjalan, semakin ada yang nggak suka. Tapi jalanin aja dulu, jalanin terus. Ya kan kita tahu nih Onya banyak halangan rintangan dari sana sini gitu kan. Aku juga gimana nih Onya dapat mungkin haters tadi, komen gitu segala macam. Tapi kamu menghadapi dengan cara itu tadi ya, bodo amat, yang penting keluarga support. Dan kamu balas dengan karya kamu ya Onya. Karya, ya. aku lebih balas untuk karya aja sih Kak. Tapi kamu tipe yang suka bacain komen-komen? Aku yes, itu dia. Oke. Aku suka bacain. Tapi kalau untuk yang itu, dulu aku mikir kayak, dia ngomong kayak gini emang gini-gini ya gue. Gue dulu aku mikir kayak gitu, masih mikir ke hal yang emang benar ya. Tapi sekarang aku lebih ketawa kayak, aduh sayang banget ya, cuman bisa ngehujat gini doang tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Maksudnya sayang banget ya, padahal Tuhan lagi kasih kesempatan lu buat ya mikir, kasih kesempatan lu buat sehat. Daripada Tuhan gak kasih sehat, lu malah mikir dosa kan jadinya. Benar. Jadi masih kasih kesempatan sama Tuhan buat sehat, lu ngelakuin hal yang itulah. Contoh kayak sekarang yang TikTok gitu, mereka nggak bisa nyanyi, mereka nggak bisa, tapi mereka bisa bikin lucu, bisa bikin apapun, kayak Dan Melaf mereka bikin inilah segala macam, tapi orang itu suka gitu, mereka dapat penghasilan dari sana gitu. Jadi kalau misalkan jadi pembenci ya akan gitu terus aja, hidupnya bakalan gelap aja terus. Benar-benar, itu penyakit hati juga ya. Iya, penyakit hati sih itu dia penyakit hati. Penyakit hati ya. Oke, nah mungkin terakhir nih Onyo, dari lagu Diam-Diam ini mungkin apa sih pesan yang pengen banget kamu sampaikan untuk pendengar atau fans kamu? Aduh, kalau dari akunya kayak ini kan bercerita tentang seseorang yang gagal move on gitu. Ya, buat yang gagal move on semangat lah gitu. Buat yang gagal move on semangat, atau buat yang lagi jatuh cinta sama orang ya semangat aja. Semangat aja ya. Semangat. Semangat kayak kamu ya, semangat. Harus semangat terus. Apapun itu yang terjadi, diputusin,
diselingkuhin, tetap ya semangat tetap ya. semangat lah, gitu. Tetap semangat Karena aja. bukan cuma dia doang cewek nanti. Benar. Banyak. Masih banyak yang lain. Ya udah cukup sampai di situ aja. Cari yang lainnya. Cari yang lain lah. Oke. Terima kasih Onyo udah mau Terima ngobrol, kasih banyak banget dikulik semuanya Sobat Thank you Grit so ya. much. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan tapi kayak waktunya nggak cukup ya. Udah sampai di sini aja ya, karena aku mau ngasih tau buat Sobat Grit juga nih Onyo. Ya. Setelah ini kamu akan kita ajak main. Banyak banget kita tiktokan bareng, dan pastinya Sobat Grit tungguin aja keseruan kita di YouTube channelnya grit.id. Ya. Mungkin terakhir Onyo ada yang mau sampaikan lagi apapun itu? Jangan lupa untuk dengerin terus single terbaru aku yang diam-diam, atau kalian juga jangan lupa dengerin Bila Memang Kamu yang kalian bilang pencabut nyawa ya. Itu jangan lupa dengerin. Dan buat yang lagi belajar nyanyi atau baru merintis di dunia musik, di permusikan, semangat terus, jangan pantang menyerah. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nanti Tuhan kasih jalannya kalau lo berusaha. Oke, terima kasih Onyo. Kalau Terima gitu kasih aku banyak. Dian pamit dan juga Better Putra Onsu alias terima Onyo kasih pamit. banyak. Terima kasih Sobat Grit. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.